Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya nyambung video sebelumnya tentang horn. Kalau kemarin yang horn buat subwoofer, hari ini tentang horn untuk mid. Mid nanti untuk high-nya nanti beda lagi karena itu makin ke atas frekuensi hornnya itu makin sulit, makin ribet. Makanya kemarin subwoofer dulu, baru mid, nanti baru tweeter. Nah, untuk yang mid, ini saya udah siapin pakai Array 2050M Fabulous by ACR. Terus saya juga udah TS parameternya udah saya masukin biar cepet semua. Terus VRC, LRC ini saya perbaiki. VRC-nya kemungkinan coba 10 liter dulu deh. 10 liter ya 15 kapal. Kalau hornnya ini 225 segede SD-nya, segede permukaan si speakernya. Terus S2-nya saya ambil yang banyak di pasaran nih kayak gini-gini, sekitar ada yang 28, ada yang 32, tapi versi saya aja 30 kali 30 cm, yang berarti 30 kali 30 berarti kan 900 cm persegi. Sama panjang hornnya juga saya lihat yang ada di pasaran ini sekitar ada yang 10, 11,5, 12, 13, tapi saya ambil yang 12 nanti biar gampang contoh kasus yang kedua, 12. Nah, ini udah oke, tinggal kita calculate input parameter loudspeaker wizard power. Nah, ini dia eh, hasil dari horn yang ini. Tampilan hornnya adalah kayak gini. Ini disebutnya conical horn, powernya segini, filling other, wattnya kalau 100 watt dia enggak, dia mesti di 19-20 watt. Nah, kalau misalkan mau wattnya lebih tinggi seperti biasa, yang harus dikurangi adalah VRC atau si volume speakernya yang di belakang speakernya. Misalkan ini 10, bisa kita jadiin misalkan 7, 8, 7 dulu deh. 7 nanti ketika wattnya kita naikin lagi dia masih bisa tahan. Masih belum mentok. Nah, mentoknya ini di 25. Kalau misalkan pengen lebih rendah lagi, kita ke chamber lagi, VRC-nya kita kurangin lagi, eh dibikin lebih kecil lagi sekitar kalau yang apa? Kalau yang ember gini loh. Nah, yang ember gini ini kemungkinan cuman 3 liter 4 liter kayaknya. Kemungkinan ya, saya kurang tahu. Kita coba aja di 3 liter. Nah, 3 liter dia 3 liter pun belum dikurangi dimensi speakernya karena dimensi speakernya juga harus dihitung. Jadi ini si ruangan ini yang apa, ember yang di belakang speaker itu ruangannya berapa dikurangi volume speaker. Nah, jadinya kemungkinan mungkin 2 liter 3 liter, tapi kita anggaplah 3 liter. Terus ini panjangnya berapa sih? 10 cm ya. Berarti LRC-nya adalah 10 cm, ini kan masih 15. Nah, 10 cm. Nah, berarti dengan kayak gini kita bisa naikin lagi wattnya. Bisa, oh. 60 watt kayaknya sekitar.
55 lah, 55 watt, dia bisa sampai di 200 Hz-nya itu frekuensi 195 di 127 dB, kenceng banget. Tapi ininya nggak rata, 200 Hz-nya tiba-tiba ke atas saja. Nah, terus ini kita save dulu. Kita ambil contoh yang kedua. Saya udah gambarin nih. Kalau tadi kan conical aja ya. Conical horn aja yang kayak lurus gitu aja. Saya pengen apa namanya? Saya pengen ininya sempit dulu baru kebuka. Jadi saya udah gambarkan seperti ini. Nah, ini jadi si hornnya itu dibagi 3 segmen. Segmen 1 throat, segmen 2 yang tengah ini, segmen 3-nya apa ini namanya? Mouth. Nah, ini masih kegedean sih segmen ininya kita bisa kecilin jadi biar lebih lebar kali ya. Nah, ini kita jadiin lebarnya itu, ini kan tingginya 20 cm, 200 mili. Lebarnya saya mau bikin 180 aja. Nah, jadinya dia nanti melebar seperti ini. Jadi kalau dari atas horizontalnya dia lebih lebih apa? Directionnya lebih lebih ke samping daripada atas bawah. Kalau atas bawah kan seperti ini. Kalau kiri kanannya nanti seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kita masukin kalau throat-nya kan sama tadi udah sesuai 225. Nah, kita tinggal masukin segmen 2 dan segmen 3. Segmen 3-nya tetap yang ini sih. Kita berarti tinggal cari segmen 2. Segmen 2 adalah tadi tingginya 20, lebarnya 18. Saya udah siapin ininya juga. Udah siapin kalkulatornya juga. Lebar 18, tingginya 20. Nah, maka segmen 2 adalah 360. Kita masukin ke sini. Segmen 1 tidak berubah. Segmen 2-nya jadi 360. Nah, ininya jadi berubah ya. Dari segmen 1 ke segmen 2 ini 6 cm, segmen 2 ke segmen 3 6 cm. Coba saya cek dulu ya. Ya, 60 mili 6 cm. Honres. Ini jadi 6. Segmen 3-nya yang tadi kan 900. Karena ini tuh 30 kali 30. 30 tuh yang ini ya, yang ini ke sini. Kalau bevelnya ini nggak dihitung. Yang dihitung 30 kali 30 aja. Mana honres nanti? 900. Oke, ininya konikalnya 6 cm. Oke, calculate. Nah, jadinya seperti ini. Speaker wizard. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah yang ini. Oke. Ini seperti ini. Powernya jadi seperti ini. Kita ke other, seperti biasa Vmax yang kita tambahin. Nah, jadi yang tadi itu yang mempersempit pinggirannya ini, yang ini dipersempit cuma naikin ini aja kayaknya. Coba kita. Nah, kan yang segmen 2 itu ngaruh di mid sekitar 1000 Hz-nya. Jadi kalau dipersempit dia naik. Tapi di sini jadi ada cekungan.
balik lagi ke settingan kalian mau naikin yang mana itu. Kalau mau lebih, kita di 300, tadi berapa sih, 360, 360. Nah sini. Nah sekarang eh, kalau S3-nya 900, saya mau kecilin di S1-nya, apakah yang berpengaruh? Coba kita tarik ke kiri. Nah, untuk segmen 1 yang berpengaruh adalah di tadi berapa ya? 225. Yang berpengaruh adalah dari 2000 ke atas malahan. Kalau kita tarik lebih sempit lagi, semuanya dia naik. Dari 1000 ke atas lebih naik lagi. Misalkan kalian mau seperti 100 lah. 100, terus S2-nya kalau misalkan dikecilin lagi, ini bisa naik lagi. 300, 100, 300, 400 ini naik. Pmax-nya harus diturunin lagi. Nah, seperti ini. Ini pengaplikasiannya kalau ke Horn S1 S3-nya 100, 300, 900. Kalau ke Horn mana? Nah, ini kan tadi kan udah 225, terus yang keduanya adalah 200, 360, yang ininya 900. Kalau 900-nya nggak usah kita rubah. Nah, yang bisa kita rubah adalah yang ini sama yang ini. Tapi daripada kita rubah, ada cara lain, yaitu dengan kita lihat. Nah, ini paste plug. Paste plug ini pertama dia fungsinya adalah paste plug, kedua biar si throat-nya lebih kecil. Jadi kita tinggal ngedesain paste plug. Nah, ini adalah desain yang ini, horn yang ini adalah ini segmen S3. S3-nya 900, S2-nya 360, S1-nya 225. Nah, tapi sementara desain terbaru kita yang kita pengen adalah ini S1 100, S2 300, S3 900 gitu kan. Nah, kita tinggal masukin ini. Kalau S3-nya nggak usah dimasukin ya, S1 sama S2 aja. Kita masukin S1 revisi. Ini yang revisi atau dalam kurung paste plug PP. Nah, yang kita mau ini 900 tetap. Ini bukan paste plug, ini belum jadi paste plug. Ini revisinya aja. Terus di sini 300, di sininya 100. Nah, di sini jadi paste plug-nya adalah sama dengan ini yang luas aslinya dikurangi dengan revisi. Kalau S3-nya nggak ada perubahan. Kalau S2-nya sama S1-nya jadi 60 sama 125. Nah, dari sini kita bisa mendesain paste plug. Jadi kalau kita ke sini lagi, kita desain paste plug yang di tengah. Nah, di sini kan. Sekarang kita desain paste plug-nya.
Phase plug, pengertian phase plug adalah dia penahan yang di tengah ini, yang kalau kalau di pasaran yang disebut dengan rudal itu. Rudalnya di sini, ke sini, ke sini. Nah, cara ngedesainnya adalah kita udah tahu ini segmen 1, ini segmen 2 dari tengah. Tapi karena ini miring, segmen 1 untuk phase plug itu bukan di sini, tapi panjang dari sini ke sini. Segmen 2-nya bukan dari sini ke sini juga, tapi dari sini ke sini. Jadinya nanti si suaranya itu seperti ini. Nah, dari voice coil, misalkan di sini voice coilnya, terus suara berkembang. Nah, misalkan di sini, ini kan segmen satu nanti segmen 1 phase plug di sini. Terus ini enggak di sini sih, misalkan voice coil di sini kali ya. Entah di mana gitu. Misalkan di sini, ini dari sini phase segmen 1 di sini, berarti segmen 1 si phase plug adalah di sini. Terus lagi ke sini, ini segmen 2 phase plug-nya di sini. Tuh. Nah, tapi biasanya karena kita nggak tahu si letak si voice coil-nya di mana, biasanya juga phase plug tuh didesain sesuai dengan panjang ini. Misalkan kita ukur dari sini, dari ini ke sini, ke sini. Oh, bukan dari situ ya. Kita harus potong dulu. Bentar. Finish dulu. Terus potong dulu di tengah. Sini deh. Terus potong dulu. Oke. Nah. Segmen si phase plug adalah yang di sini. Segmen pertama kita inspeksi measure yang ini 55,191. Yang ini 71. Yang pertama 55, yang kedua 71. Ini yang segmen pertama. Terus kita lihat juga segmen kedua 84, 84, 85 lah. Ininya soalnya komanya lebih gede, lebih tinggi dari 5. 85 sama 98. Yang kedua adalah 85, 98. Nah, dari sini kita bisa buat rata-rata ini ditambah ini bagi 2. Nah, ini adalah rata-rata si antara segmen 63 sama 91,5. Barulah kita buat ini kita cancel dulu. Yang di sukses di delete aja. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Baru kita buat rudal. Rudalnya itu dari sini, lebarnya nanti berapa si segmen 1, ini berapa, segmen 2, segmen 3 nya 0 lagi habisnya. Balik lagi ke sini. Oke.
barulah kita hitung. Balik lagi ke kalkulator. Segmen satunya tetap segmen satunya sorry. Segmen satunya luarnya ini 225 224 atau 225 ya. Harus dikurangi ya, harus revisinya jadi 100, berarti harus dikurangi 125. Nah, 125 ini kita hitung radiusnya. Sini saya juga udah siapin. Kalau luas 125, maka radiusnya adalah ini 6,3 atau 63 ya. Kita masukin nilainya di sini 63 mili. Oke. Terus yang segmen 2 adalah yang titik ini ke sini. Kita cari juga di rumus. Segmen 2-nya revisinya itu harus dikurangi 60 cm persegi. Berarti untuk 60 cm persegi. Untuk 60 cm persegi, maka jari-jarinya adalah ini 43. Kita masukin juga nilainya di sini. Dari sini ke sini adalah 43. Nah, ini base plugnya. Tapi ini belum selesai karena ini ke sini jaraknya harus rata-rata si segmen satu ini, karena ini sama ini jaraknya beda. Nah, ini jaraknya pertama 63. Kita kasih jarak 63 dari sini ke sini 63. Nah, dari segmen 2 ke segmen 3 juga kita tadi udah hitung jaraknya rata-ratanya ya ini ya, 91,5. Kita bikin 91,5 dari ujung ke sini. 91,5. Oke, tinggal kita bikin bulat si face plugnya. Ini jadinya seperti ini. Kalau dengan yang ini setelah direvisi ya. Nah, yang ini. Jadi daripada kalau ini kan si horn restnya dari sini jadi kecilin, tapi sebenarnya desainnya ini tetap dari sini ke sini ke sini, di sininya ada pace plug, jadinya seperti ini. Nah, biasanya di sini tuh ada yang namanya apa buat megangin si pace plugnya itu. Misalkan seperti ini. Sorry. Di sini biasanya di bawah. Jadi di segmen 2 biasanya. Di sini mungkin. Kita slash dulu. Di sini. Oke, di sini. Ini cepet. Kayaknya bener. Oke. Cepet ya. Nah, seperti ini biasanya. Nah, ini untuk horn mid seperti ini maka responnya seperti ini. Nah, kita bisa juga revisi lagi, misalkan kita mau persempit ininya lagi, segmen 2 nya kita persempit lagi biar si ininya naik lagi ke atas.
sampai 100, 120, 120 lah, kurang kata ya, 160 lah. Maka desainnya berubah lagi. Jadi yang direvisi adalah segmen 2 aja. Kita coba ke sini, segmen 2 nya adalah revisinya jadi 160 ya tadi. Ya, 160. Maka 160 face plug-nya jadi nambah kan. Face plug-nya jadi 200. Kita hitung untuk luas 200. Berarti jari-jarinya adalah 79,780 lah ya. 80 mili. Kita bisa revisi di si face plug yang kedua, berarti yang ini ya, jadi 80. Nah, nah ini face plug yang benar-benar sempit, kesempit, terus langsung apa namanya, langsung ke luar, kebuka. Atau bisa juga si face plug ini nggak harus selalu bulat, tapi bisa misalkan seperti function one itu, gimana ya nulisnya ya, pakai K ya, function one. Nah, bisa seperti ini dengan teknik yang sama. Jadi untuk ngedesainnya kalian tinggal apa namanya, tinggal cari bentuk yang benar-benar bisa flat di kiri dan kanan. Karena kalau desain saya ini kan sebenarnya kan di sini sempit, tapi di sini tuh segitiganya itu dia lebih lebar, jadi ini nggak stabil. Jadi kalau si function one, si face plug-nya juga kalau misalkan ininya segi 8, ini juga ikut segi 8. Jadi biar si arahnya itu, kita lihat lagi, arahnya itu benar-benar kiri ke kanan. Dan dia si horn akhirnya itu kotak ya, nggak segi 4, kotak. Itu cara untuk simulasinya itu. Nah, ini kan masih belum bagus nih, kalian harus cari cara untuk seperti apa hornnya itu. Nah, ngomong-ngomong tentang yang apa tadi, yang ini saya pengen coba maksimalin si wattnya gimana hasilnya kalau chambernya lebih 3, ini kan 3 liter, kita kurangi lagi jadi 1 liter, maka wattnya adalah bisa sampai berapa nih, 100, udah mentok, sampai 190 sampai 200 watt dia baru mentok di 300, frekuensi 300 Hz dengan power 134 dB. Ini kenceng banget ya. Ini dengan jadi ini tuh adalah array 2050, di belakangnya pakai ember sama pakai horn yang ini yang udah saya desain tadi. Maka dia hasilnya seperti ini. Oke deh, itu aja
untuk penjelasan tentang horn mid ini. Untuk secara teori gampang, tapi nanti susahnya adalah ketika ini. Jadi dari sini jarak ke sini dia tuh harus benar-benar pas, permukaan apa luas permukaan segmen satu dikurangi luas permukaan segmen dari rudalnya, terus di sini di semuanya semuanya dihitung. Bahkan kalau misalkan segmennya ada 6 itu semuanya dihitung. Kayak si function one ini dia ngitungnya ini nggak main-main, makanya dia terkenal. Dan ini nggak bisa kita kita copy begitu aja, karena dia mendesain horn ini hanya untuk driver yang dia punya gitu. Kalau misalkan ini si nah horn ini permukaan ini bagus karena dengan speaker yang ACR 8 ini. Kalau kalian ini udah bagus, ini karena pakai ACR 8 inch. Tapi kalau misalkan speakernya diganti dengan misalkan speaker ke 818, sama sih 8 inci, tapi dia nggak akan hasilnya nggak akan sama seperti ini. Jadi ini tuh desain horn ini tuh hanya untuk array 2050 gitu. Jadi terus makanya banyak yang niruin si function one ini. Jadi si desain ini tuh bener-bener dicontek, tapi hasilnya enggak seperti function one. Karena si function one ini hornnya itu diciptakan untuk driver yang dia punya aja gitu. Enggak. Mungkin ada driver-driver lain yang bisa cocok, tapi nggak akan semuanya bisa cocok gitu. Nah, ini nih logonya nih kalau nggak salah, logo function one. Jadi dia dibuat sedemikian rupa itu si garis-garisnya itu nggak sembarangan cuman bikin aja. Jadi misalkan ini segmen satu berapa, segmen 2 berapa, segmen 3 berapa, segmen 4 berapa. Ini kemungkinan sampai 4 segmen atau 5 segmen. Ya, oke, itu aja untuk mid horn. Eh, Semoga kalian mengerti. Kalau ada yang salah, kalau ada yang salah saya menjelaskan, minta maaf. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar.